Desember 2024 yang merupakan pekan Advent yang pertama dalam penanggalan liturgi gereja. Seperti biasa, kita berjumpa lagi dalam acara Mutiara Sabda Allah yang ditayangkan dari Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Lamongan Indah, Semarang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali peristiwa ketika Yesus melanjutkan perjalanannya, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita mencoba untuk memaknai renungan yang ada dalam Injil Matius. Kehadiran Yesus merupakan penggenapan firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa pada waktu itu orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab dan semata orang-orang buta akan melihat. Itulah yang terjadi, dua orang buta yang mengikuti Yesus disembuhkan sehingga mereka bisa melihat. Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, menghadirkan Allah yang peduli dan berbelas kasih. Jika kita ingin sesuatu dari Tuhan Yesus, hendaknya harus benar-benar disampaikan lewat doa. Kecil apapun keinginan kita, Tuhan pasti tahu dan menjawab. Seperti bacaan di atas, Tuhan menjawab keinginan dua orang buta, yang sebenarnya Tuhan tahu apa yang ada di benak mereka, sehingga dua orang buta itu menjadi melihat. Namun bukan hanya berhenti di situ saja. Kita sebagai umat Katolik hendaknya juga tanggap dan peduli seperti apa yang sudah dikatakan, yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus, yakni peduli dengan orang buta. Kita yang masih ada di alam fana ini, kita harus juga peduli dengan sekeliling kita. Sekeliling bisa lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan perumahan atau kampung, atau di lingkungan kerja. Semua orang yang beriman percaya sepenuhnya pada Tuhan, dan kita sebagai umat hendaknya juga menjadi motivator bagi sekeliling kita. Sebagai contoh, kalau kita peduli sama lingkungan, jika ada kegiatan, ada saudara atau teman kita atau siapapun yang menderita sakit atau butuh bantuan, hendaknya tanpa disuruh, kita sebagai umat yang peduli harus datang, harus tanggap apa yang bisa kita lakukan, pertama kali doa sekadarnya atau syukur-syukur memberi bantuan material yang bisa berbentuk uang atau barang. Hal-hal seperti itu hendaknya kita tanamkan dari diri kita tanpa disuruh atau tanpa menunggu mereka mendapat kesulitan yang tambah berat. Sesungguhnya Tuhan sudah banyak memberikan contoh hal-hal tentang belas kasih.
ingat hukum kasih yang tertinggi, yakni kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Sehingga apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus tertanam dalam diri kita dan keluarga. Semoga renungan Injil hari ini mempunyai makna hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan